Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Apa kabar adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Ada sukacita? Haleluya, saya diberkati. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, hari ini Enci LT bersama dengan Komisi Pelayan Anak Gemim Sian Perak Sorong akan mengadakan ibadah yang pertama, yaitu yang perdana di tahun 2021. Bolehkah kita semua tepuk tangan memuji nama Tuhan? Terima kasih. Nah, adik-adik yang menyaksikan live streaming saat ini, mari kita beribadah bersama, duduk yang manis, ambil Alkitabnya kalau yang sudah tahu baca Alkitab, dan kita sama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Baiklah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita menyanyi lagu yang berkata, selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, baiklah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu, doa pembukaan oleh guru sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah maupun adik-adik yang ada di rumah gereja, saat ini kita akan berdoa. Semua sikap berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, saat ini Tuhan kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami semua sehingga kami boleh bangun dan kami semua boleh berada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Saat ini kami akan beribadah kepadamu Tuhan, sertailah kami, hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, dan pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini dari permulaan sampai pada tamatnya, kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan pengentaran Roh-Mu yang kudus. Amin. Amin. Shalom, damai di hati, shalom. Nah, mesti semangat dong adik-adik, karena ini ibadah minggu yang pertama. Jadi harus semangat memuji nama Tuhan. Baiklah, Enci undang semua berdiri. Ayo, yang ada di rumah maupun di rumah gereja, Enci undang bangkit berdiri. Kita menyanyi sama-sama lagu yang pakai gerakan Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. 1, 2, 3. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Kita menyanyi bersama dengan Enci-Enci dan engku yang ada, Enci Treis, ada Enci Ebi, ada Enci Leni, engku Beni, dan Enci Nona. Ayo teman-teman, semuanya mesti semangat lagi ya. Kita menyanyi lagu yang berkata, aku dan kamu sama di mata Tuhan. 1, 2, 3. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Yang gendut, yang kurus, yang tinggi, yang pendek, yang hitam, yang putih, yang lemah, yang kuat, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Karena aku dan kamu sama di mata Tuhan. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, tak ada yang beda, tak satu pun beda. Aku dan kamu sama di mata Tuhan, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Ya, kita menyanyi satu lagu lagi yang berkata,
Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Ayo semangat ya teman-teman. 1, 2, 3. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Sekali lagi, hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Silakan duduk. Nah, adik-adik, marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum itu kita menyanyi lagu yang berkata, ku siapkan hatiku Tuhan. 1, 2, 3. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu. Saat ini curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita akan membaca dan mendengarkan cerita, adik-adik yang ada di rumah atau yang ada di gereja, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak, sahabat kami yang baik, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri untuk kami semua. Pagi ini kami akan beribadah kepadamu dan kami rindu lagi untuk membaca bagian dari firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan akan menolong kami ketika kami akan membaca dan sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti menolong kami semua. Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami. Ini kami yang bermohon bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab 2 Tawarik pasal 10 ayat 1 sampai dengan 2 Tawarik pasal 11 ayat 4. Sekali lagi adik-adik, di kitab 2 Tawarik pasal 10
ayat 1 sampai dengan pasal 11 ayat 4. Tolong cari di Perjanjian Lama. Sudah apa? Kalau sudah apa, mari orang membaca sama-sama. Dengan judul Pecahnya Kerajaan Itu. Kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat, ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, datanglah kembali kepadaku lusa, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat daripada tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata kepadanya, jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepadaku lusa. Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras, ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram,
yang menjadi kepala rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulahnya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah demikian, katakanlah kepada Rehabeam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin demikian, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Demikianlah pembacaan Alkitab, dan adik-adik kita lanjut dengan ayat hafalan. Kalau tadi torang buka di kitab Perjanjian Lama, sekarang torang buka di Perjanjian Baru. Untuk ayat hafalan pagi ini di kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian C. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian C. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekali lagi 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian C. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. So, boleh? Sekali lagi orang sama-sama. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 bagian C. Allah menentang orang yang congkak, tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. 1 Petrus pasal 5 ayat 5C. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan cerita. Duduk manis semua, jangan jalan-jalan, orang memperhatikan itu cerita Alkitab supaya orang mengerti, orang tahu apa arti firman Tuhan. Siap semua, jangan ada yang jalan-jalan. Rehabeam pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Ia ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia. Lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel dan berkata kepada Rehabeam, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Tetapi ia menjawab mereka, "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu, Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" Mereka bertanya kepadanya, "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu,
mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik kepada mereka. Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Katanya kepada mereka, "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, "Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan pada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Lusanya, datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja. "Kembalilah kepadaku lusa." Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabeam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel, dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya abdi Allah. Demikian, "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, Raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi." Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.
Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah menonton video dari Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim lewat cerita pembacaan firman Tuhan yang telah Ci Ebi sampaikan. Biar kiranya adik-adik dapat mengambil hikmahnya, yaitu anak-anak harus dengar-dengaran terhadap orang tua, mama papa, oma opa, tante om, orang-orang yang lebih tua. Nah, lebih tua dari adik-adik, jangan melawan-melawan. Nanti ada berkat dari Tuhan kalau adik-adik dengar-dengaran kepada orang yang lebih tua, berkatnya dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sebagai lagu biar adik-adik terus mengingat akan pesan-pesan dari firman Tuhan, kita menyanyi lagu Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran diiringi oleh Enci dan Engku yang ada. 1, 2, 3. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah, kira-kira seperti itu ya adik-adik. Baiklah, kita akan memberikan persembahan. Kita akan meletakkan persembahan yang telah diberikan mama papa lewat adik-adik. Kita letakkan itu di tempat persembahan sambil kita menyanyi lagu persembahan mama papa berikan. 1, 2, 3. Persembahan yang mama papa berikan sudah ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekali lagi, persembahan yang mama papa berikan sudah ku berikan semuanya, tidak dikurang-kurang, tidak dibelanjakan, karena Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Engku Beni. Adik-adik yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah, mari kita mengambil sikap doa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam hingga di pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan cerita, apa yang telah kami dengar boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai adik-adik sekolah minggu yang ada. Dan kami berdoa juga, tadi kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan boleh diberkati Tuhan dan dikembalikan berlipat kali. Kami berdoa juga buat teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu, manapun berada di rumah, bahkan di rumah sakit, mungkin ada yang sakit, jamah Engkau sembuhkan dia, biarlah di hari datang dia boleh mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami dan dia boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, kami rindu berkumpul bersekutu, Engkau jamah kami, Engkau memberkati kami supaya kami boleh bersekutu bersama di rumah gereja nantinya Bapa. Engkau berkati semua dari kolom 1 sampai dengan kolom 20 yang mendengarkan ibadah ini, biarlah Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, di sekolah minggu yang ada di dalamnya, kami diberkati. Dan inilah doa kami, ucapan syukur kami hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, Enci undang semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan lewat pujian yang berkata, Bapa terima kasih dengan sikap berdoa. 1, 2, 3. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku beri terima
silakan duduk. Puji nama Tuhan, ibadah hari Minggu tanggal 21 Februari tahun 2021, ibadah perdana sekolah minggu telah selesai. Dan terima kasih kepada Komisi Pelayanan Anak Gedung Sion Perak Sorong yang sudah menayangkan ibadah live streaming pada saat ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah bertugas pada hari ini. Sampai berjumpa adik-adik di ibadah minggu yang akan datang. Shalom, damai di hati, shalom. Tuhan Yesus memberkati.